Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita mengisi formulir yang berkaitan dengan RHK atau rencana hasil kerja, tugas tambahan dan perilaku kerja di PMM. Nah, sengaja saya membuat sebuah formulir karena ini untuk memudahkan kita sebagai alat dokumentasi nantinya berupa fisik. Jadi tahap yang pertama di sini kita terlebih dahulu menuliskan nama lengkap. Saya contohkan. Lalu NIP-nya misalkan seperti ini, NIP, pangkat dan golongan misalkan 1X, sekolah kita misalkan SMP Negeri 8 Sinang Barang. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita memilih, atau di sini ada tulisan pilih dari 8 indikator. Kita memilih salah satu daripada indikator yang ada di sini. Ini semuanya ada 8 indikator. Pertama, penerapan disiplin positif. Yang kedua, keteraturan suasana kelas. Jadi ke-8 indikator ini mana yang ingin kita kembangkan? Ini sudah tertuang dalam rapot pendidikan. Misalkan kita memilih perhatian dan kepedulian. Nah, setelah itu baru kita klik next. Nah, di sini kita memilih daripada rencana hasil kerja kita minimal 32 poin. Di sini ada yang pertama 4 poin, ini 4 poin dan seterusnya. Bisa kita perbesar. Contoh, nanti untuk bukti dukungnya kalau kita memilih yang ini kegiatan seminar maka sertifikat. Kita kumpulkan 4 poin dan 4 sudah 8 poin. Kita pilih pembuatan sini, pembuatan perangkat ajar. Nah, kita pilih ini 8 dan 24. Itu sudah mencapai 32 poin. Kalau sudah dipilih, kita klik selanjutnya. Nah, di sini tugas tambahan kita itu sebagai apa di sekolah? Misalkan operator sekolah, atau misalkan kita itu selain daripada operator merangkap juga menjadi guru eskul, misalkan pembina pramuka. Nah, selanjutnya, nah di sini ada keterangan perilaku kerja. Pilih perilaku yang akan ditingkatkan. Nah, di sini ada 7 komponen. Nah, yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, untuk pengisian ini di sini ada 3 indikator perilaku. Pertama, memahami kebutuhan peserta didik. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kalau kita memilih bagian B, maka otomatis untuk A itu nggak usah diisi karena indikatornya B. Berarti kita cari perwujudan perilaku daripada indikator B ini. Nah, berarti fokus kita di sini. Misalkan untuk perwujudan perilakunya ini mengucapkan salam
dan sapa dengan sikap ramah. Jadi untuk A ini nggak usah kita pilih karena di sini indikator kita memilih B. Semisalnya jika kita indikator memilih A, maka perwujudannya itu yang ada di poin A ini. Ini untuk berorientasi pelayanan. Kita lanjut. C juga sama, gak usah diisi karena indikatornya tadi B, jadi kita pilih perwujudan perilaku yang ada di bagian B. Selanjutnya akuntabilitas. Misalkan untuk akuntabilitas yang bagian 2 ini akuntabel, kita memilih yang bagian A, melaksanakan tugas. Nah, untuk perwujudan perilaku berarti kita ini fokus di A, bukan fokus di B atau di C. Jadi di sini adanya melaksanakan tugas. Nah, misalkan perwujudannya kita ini bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Sudah, kita pilih next. Begitu juga dengan seterusnya. Kompeten, kita memilih indikator B, maka perilaku kerjanya juga sama, ada di B. Misalkan ini memfasilitasi. Nah, indikator yang keempat harmonis, kita pilih di mampu membangun lingkungan yang kondusif. C, berarti fokus kita mengisi di bagian C, mampu membangun lingkungan kondusif. Perwujudannya adalah berinteraksi dengan rekan sejawat. Misal. Untuk loyal, kita pilih indikator A misalkan. Maka di sini juga kita fokusnya mengisi di bagian A ini, poin A. Perilakunya adaptif. Nah, kita misalkan memilih yang C, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga sekitar. Maka nanti perwujudannya itu kita pilih juga di bagian yang C. Ini perwujudan perilakunya mau menggunakan yang mana? Bagian pertama, kedua, atau misalkan kedua. 7 kolaboratif. Nah, indikator yang akan kita pilih dalam berkolaboratif itu misalkan bekerja sama, terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran. Berarti B, kita fokus di B. Di B berintegrasi misalkan. Nah, maka pengisian selesai. Mungkin itu panduan cara mengisi formulir tentang rencana hasil kerja, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Ini nantinya sebagai bahan dokumen berupa fisik.